Mungkin kalau ada kekurangan dari film ini, gue mungkin agak kurang sreg dengan storytellingnya, first act, second act, third act-nya. Terutama di first act sama third act sih. Second act sih gue menikmati banget. Balik lagi PSR, kali ini kita akan nge-review film 24 jam bersama Gaspar. Rilis di Netflix, kemarin sempat rilis di JAV, jadi terbatas banget, limited banget screeningnya di bioskop. Akhirnya rilis di Netflix for the first time ya, secara publik. Gue pengen banget ngebahas ini panjang banget karena ini film tipikal art house movie. Tapi dibilang art house juga masih bisa dinikmatin sama orang umum ya, karena dipaksa jadi komersil, dipaksa jadi untuk bisa mainstream-ish gitu. Tapi gue suka banget sih, jadi siapapun bisa nikmatin gitu, siapapun bisa ngerti. Gue tuh suka bagaimana orang-orang art house, orang-orang idealis itu bisa mengkomunikasikan menjadi sebuah produk yang bisa diterima sama masyarakat umum gitu, masyarakat yang sebenarnya bukan tipikal art house consumer gitu. Dan film ini berhasil gitu. Durasinya juga cuma 90 menit lagi, nggak panjang-panjang banget. Yang tadinya gue bakal expected bakal slow burn banget, tapi ternyata enggak gitu. Slow burn sih, cuma kan mungkin karena 90 menit jadi terasa pace-nya cukup gitu. Apalagi kan sesuai dengan judulnya 24 jam bersama Gaspar. Jadi seluruh film ini tuh sebenarnya settingnya sekitar 24 jaman doang gitu. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Sebenarnya kalau nonton ini atau baca cerita ini mungkin akan teringat sama film-film David Fincher ya, yang sangat-sangat apa ya, noir, detektif-ish, investigatif, dark, intense gitu. Main lighting yang sangat-sangat noir banget gitu kan. Settingnya pun kan juga distopian ya, jadi ya udahlah dianggap aja ini settingan fantasi atau buatan atau fiction lah gitu. Dimana Jakarta atau negara Indonesia tuh udah di masa depan, itu udah masa-masa kehancuran, makanya setting kota-kota hancurnya juga berasa banget. Terus udah kayak ngambil referensi Fight Club banget lagi gitu. Ada underground battle dan lain-lain gitu. Di sini berhasil banget. Satu poin pertama nih yang perlu diapresiasi adalah lokasi, art production, semua setting, dekorasi, whatever it is yang sifatnya adalah tempat set yang bisa membangun suasana itu dapat banget gitu. Editingnya juga bagus tuh, semua setting lighting, plantingnya, editing, gradingnya dan lain-lain gitu. Dapat lah gitu, tone, colornya semua dibungkus seru dengan sedemikian rupa. Pokoknya kita jadi kebayang, oh Jakarta kalau misalnya hancur, kota hancur mungkin kayak begini kali ya. Ada satu tempat-tempat di pinggiran Jakarta deket laut yang bakal mau tergilas, air laut naik, terus mungkin akan ada yang rumah-rumah kecil kayak begini kali ya di pinggiran-pinggiran gitu. Terus nomor 2 yang perlu di-appreciate adalah of course actingnya gitu. Acting dari masing-masing karakter, masing-masing aktor di sini dapat banget. Meskipun memang agak mengganggu, tapi memang kayaknya udah disetting dari sana ya. Tadinya gue pikir bakal dialognya akan bahasa sehari-hari aja, tapi dialognya di sini memang disetting jadi lebih poetik gitu. Apakah ini mengganggu cerita? Mungkin buat teman-teman yang suka nonton film-film realistis, film-film yang drama, yang lebih nyaman didengar di telinga, mungkin agak terganggu dengan gaya bahasa bicaranya. Cuman again, karena ini art house movie, film yang stylish gitu, film yang artsy, sehingga bertutur kata dialognya yang bener-bener poetik banget ya, yang quotable banget gitu, jadi lebih enak gitu. Terus berima lagi gitu. Banyak dialog-dialog yang pas ngomong berima gitu, jadi enak gitu. Umpatan-umpatannya pun juga bukan umpatan-umpatan yang irgasm, tapi umpatan-umpatan yang stylish aja gitu. Ini yang membuat membuat film ini jadi lebih stylish gitu, lebih keren lah, lebih bergaya gitu. Terus yang ketiga adalah soundnya, background musiknya, scoringnya, theme songnya semua dipilih dengan sangat bagus. Ada beberapa lagu-lagu yang sebenarnya gue nggak kenal, cuma kayaknya cocok aja gitu. Gue ngerasa denger lagu ini, sound ini, background music ini, theme song ini ke dalam situasi yang kayak begini itu pas aja. So far pas banget. Sebenarnya gue pengen bahas temanya gitu. Temanya ini banyak banget yang bisa di breakdown, turunin, ngomong tentang nihilistik dan lain-lain. Cuma kayaknya ini bakal another movie session kali ya. Mungkin kalau ada kekurangan dari film ini, gue mungkin agak kurang sreg dengan storytellingnya, first act, second act, third act-nya. Terutama di first act sama third act sih. Second act sih gue menikmati banget. Di first act tuh, karena mungkin opening ya, pengenalan, introduction,
itu mulai bingung tuh, kayak awal-awal bingung kenapa sih ini begini, kenapa tiba-tiba loncat ke sini, kayak bingung mau planting atau setup world building-nya tuh mau kayak apa, karakternya mau motivasinya mau ke arah mana, tiba-tiba tuh loncat 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 gitu. Tiba-tiba dikasih ketemu sama si Laura Basuki yang cakep banget di sini gitu. Cuma kayak semuanya ya berdasarkan dialog aja, kisah latar belakangnya dan lain-lain gitu. Oh, ada flashback-flashbacknya juga kan. Flashback-flashbacknya sih kita get the point gitu. Cuma slow burn aja di awal-awal tuh. Di awal tuh slow burn banget. Sama bokapnya, karakter si Gaspar sama bokapnya, terus cerita tentang oh si ini segini. Wah, itu tuh sebenarnya kalau ngerti cerita itu tentang apa, itu value-nya atau meaning-nya tuh dalam banget sebenarnya. Cuma ya itu kalau kita nonton awal-awal kayak maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih gitu. Masuk ke second act tuh udah mulai nikmatin karena udah mulai ngerti, mulai kebuka satu persatu. Rekrut karakter, assemble the team, tujuannya tahu kenapa cuma 24 jam gitu. Yang gue juga bertanya-tanya kenapa sih karakter dokternya perlu banget diperanin bule gitu. Tapi ya again, dystopian gitu. Terserah mereka lah, pokoknya mau stylish-stylishan gitu, terserah lah gitu. Mau namanya juga art house movie gitu. Terus masuk ke third act, gue ngerasa loh kok semua assemble, semua setup antar karakter yang dikumpulin di akhir cuma jadi begini doang gitu. Ini mah kalau mau di akhir cuma jadi begini doang mah nggak perlu ngumpulin karakternya, ngumpulin 2 orang aja cukup gitu. Jadi gue agak sangat menyayangkan aja kok keseluruhan karakter cuma di planting untuk cuma 1 scene 2 scene yang so keren, kemudian kejar-kejaran chasing scene and then that's it gitu. Gue sangat menyayangkan sih kenapa harus ada action scene sih. Harusnya kalau mau bikin di stylish, drama stylish, drama art house, ya udah kita ngomongin di drama aja gitu, nggak usah ada chasing scene segala gitu. Jadi biar fokus untuk ngebuat scene-scene yang keren gitu loh. Menurut gue juga biasa aja gitu kejar-kejarannya gitu. Jadi serba nanggung. Sayang aja sih menurut gue ya, itu menurut gue. Tapi kalau memang karena ini kan diadaptasi dari novel, jadi menurut gue memang itu harus ada demi kepentingan plot, ya mau nggak mau gitu kan. Tapi overall gue suka banget sih sama 24 jam bersama Gaspar. 90 menit terasa cepet menurut gue, tapi mungkin buat slow burn movie 90 menit jadi terasa cukup. Gue ngerasa perlu tambahan lagi setengah jam untuk bisa naruh beberapa scene, untuk ngejelasin beberapa background, ngejelasin beberapa hal mungkin yang kita ngerasa kok ini cuma lewat doang gitu. Kayaknya perlu ditambahin lagi durasinya gitu. Cuma again, mungkin ada alasan tersendiri. Mungkin menurut gue sih ini kenapa jadi 90 menit karena budget kali ya. Ini udah aktornya udah kelas A semua gitu. Terus juga production setnya juga bagus banget gitu. Terus mungkin gue rasa ini juga bukan film komersil yang komersil banget, makanya dirilis di Netflix gitu. Jadi pikir buat return of investment-nya, jadi kayaknya kerasanya budgetnya kurang sih. Makanya di compact jadi 90 menit aja. Paling gitu aja sih untuk film 24 jam bersama Gaspar. Ini salah satu film Indonesia pertama yang gue tonton di awal tahun ini yang bikin gue jadi semangat atau spirit cinephile gue bangkit lagi nih, jadi pengen nonton lagi nih gitu. Gue looking forward sih nextnya sih sebenarnya sequelnya 2 Garis Biru ya gitu. Hopefully gue bisa nge-review juga. Nanti untuk film pembahasan tentang 24 jam bersama Gaspar, kita bahas terpisah deh. Ini film tentang apa sebenarnya, meaning-nya tuh apa sih gitu. Kalau mau lebih sok kerennya, semiotikanya tuh apa sih gitu, semantic analisisnya tuh apa sih. Tapi enggak lah, kita nggak akan serius itu. Kita ngobrolnya dengan yang lebih bahasa awam aja. Oke, thank you udah nonton. Seperti biasa, like, comment, dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewards. Cut!